واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء رضي الله تعالى عنهم وإنما شدد الله على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والأولياء طلوع روحهم زيادة في رفعة درجاتهم وإنما شدد على غيرهم من المسلمين كفارة لهم أو عقوبة في ذنوب على ذنوبهم كما سبق به علم الله عز وجل وإلا فالحق سبحانه وتعالى كان قادرا أن يعطيهم تلك الدرجات من غير ابتلاء والله أعلم. فقد علمتم أيها الإخوان أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أمر وأبشع وأنه الحادث الهازم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات والمفرق للأعصاب والأعضاء.
Wa qad hukiya 'anir Rasyid rahimallahu ta'ala annahu lamma ishtadda maraduhu ahdara tabiban tawsiyan wadihan farisiyan fa umira ay ya'ridu 'alaihi baulahu ma'a abwalin katsiratin limarda wa asihha'i faja'ala yasta'ridul qawarira hatta ra'a qaruratar rasyidi faqala qulu li sahibi hadzal bauli yuwassi fa innahu qad inhallat quwwahu wa tadda'at binyatuhu faya isar rasyidu min nafsihi thumma da'a bi akfanin fatakhayyara lahu minha kafanan wa amara ayahfiru lahu qabran amama firashihi wa qala ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya famata min lailatihi farahimallahu ta'ala man i'tabara biman qad mata ala ghaflatin faka'annahu binafsihi wa qad ja'ahu al-mautu kadzalika thumma adkhaluhu hufratan mudlimatan katsiratal hawami waddidani wa tamakkana minkal a'damu wa ikhtalatta birragami wa sirta turaban tata'uhun ni'alu wal aqdamu wa rubbama amilu minka ina'a fakharin wa bana bika ahadun jidara darin au tallu bika ma'an najasan au mawqudan bin nari faqad balaghana an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu ata bi ina'in liyashraba minhu fa akhadhahu bi yadihi wa nadhara fihi wa qala kam fika min tarafin kahilin wa khaddin asilin wa hukiya anna rajulaini tanaza'a fi ardin wa takhasama 'alaiha fa antaqallahu ta'ala labinatan min haiti tilkal ardi wa qalat ya hadani inni kuntu malikan minal muluki malaktu dunya alfa amin wa banaitu alfa madinatin wa tazawwajtu alfa bikrin thumma mittu wa sirtu turaban fabaqitu kadha wa kadha alfa sanatin thumma akhadhani fakhuriyun fa'amila minni ina'an fasta'maluni hatta takassartu thumma baqitu turaban alfa sanatin thumma akhadhani rajulun wa darabani labinatan faj'alani fi haidhil haiti fa fima tanazu'ukuma wa fima takhasumukuma wal hikayatu fi dhalika katsiratun fa'lamu dhalika ayyuhal ikhwanu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba wal hadna idha syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah قال العلماء رضي الله تعالى عنهم وإنما شدد الله على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والأولياء طلوع روحهم زيادة في رفعة درجاتهم. قال artinya berkata. Siapa yang berkata? Para ulama. Al-ulama ini adalah jamak dari alim. Cuma di dalam bahasa Indonesia kita seringkali salah kaprah menggunakan kata. Jadi orang yang mempunyai ilmu agama disebut dengan ulama. Dia itu ulama tuh, padahal ulama itu adalah jamak dari alim. Kalau menggunakan bahasa Arab yang tepat dia adalah orang alim. Tapi karena udah jadi bahasa Indonesia diserap, maka itu jadi tidak masalah, tapi dari bahasa Arab itu tidak tepat. Al-ulama'u jamak dari alim. Berkata para ulama radhiyallahu ta'ala anhum,
Wa innama syaddada. Syaddada itu artinya memberatkan. Maka ada kata tasydid. Syaddada. Syadid. Adabun syadid. Itu artinya memberatkan. Siapa yang memberatkan? Allahu. Maka jadi fa'il. Allah memberatkan. Allah hanya memberatkan. Itu maksudnya gitu. Karena ada innama. Innama ini namanya adatu hasrin. Kalau di dalam belajar tentang nahwu sharaf, dia adalah adatu hasrin yang kalau diartikan adalah hanya, bukan bahwasannya, tapi hanya. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberatkan kepada siapa? Para nabi. Alal anbiya'i. Jamak dari nabiyun, jamaknya anbiya. Salawatullahi wassalamu alaihim wal awliya'i. Jadi bukan wal awliya'a ya. Wal awliya'i. Kenapa? Wawunya waw ataf tuh. Awliya jadi ma'tuf ke anbiya. Jadi alal anbiya wal awliya. Maksudnya gitu. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberatkan kepada para nabi dan juga kepada para wali apa? Tulu'a ruhihim. Tulu itu keluar. Ruhnya. Ruhnya siapa? Para nabi dan para wali. Kata tola'a itu artinya muncul. Masdarnya adalah tulu'an. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu disambut oleh orang-orang Arab Madinah, karena orang-orang Arab Madinah itu rata-rata jago syair ya. Maka muncullah Tala'al badru alaina. Tola'a. Itu artinya telah muncul. Tapi di sini yang dimaksud adalah keluar. Tulu ar-ruhim, keluar roh mereka. Sebagai apa Allah beratkan sakaratul maut para nabi dan rasul? Ziyadatan, untuk menambah. Menambah apa? Fi rif'ati darajatihim, menambah derajatnya supaya naik. Jadi kalau kita lihat musibah yang paling besar itu adalah musibah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Kita ini belum seberapa. Misalnya, contohnya apa? Misalnya, contohnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diberikan musibah oleh Allah apa? Perintah menyembelih anak. Coba kalau kita diperintahkan menyembelih anak, kira-kira mampu nggak? Nggak ada yang berani, Pak. Nabi Ibrahim, sami'na wa ta'na. Itu ujian terbesar. Nabi Ayub diberikan sakit. Yang tersisa cuma tulang belulang saja sama lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Tapi dia tetap iman kepada Allah. Tidak keluar dari Islam. Dan itu adalah satu ujian yang berat. Dan para wali sama. Mereka diberikan ujian oleh Allah adalah ujian lebih berat diberikan kepada kita orang-orang awam. Kita baru dikasih flu aja udah ngeluh. Badan pegal-pegal udah ngeluh kemana-mana. Sementara para nabi dan rasul itu luar biasa, termasuk juga pada saat ketika diangkat ruhnya, itu diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab ini. Untuk apa? Untuk menambah ketinggian derajat dari para nabi dan rasul. Wa innama syaddada ala ghairihim minal muslimina, dan diberatkan juga kepada selain mereka. Siapa? Orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam juga ada yang diberatkan oleh Allah dalam sakaratul maut. Untuk apa? Kafaratan lahum, untuk menghapus dosa-dosa mereka. Jadi pada saat ketika kita sakaratul maut, kalau kita sabar, itu pada dasarnya menghapus dosa-dosa kita tuh. Jadi dihapus. Kita udah bahas nih pada pertemuan yang beberapa minggu yang lalu terkait dengan ini. Wa au uqubatan ala dunubim, atau langsung membalas dosa-dosa kita pada saat di dunia. Tentu yang kecil-kecil ya, kalau yang besar enggak. Kita harus dengan taubat. Tapi yang kecil-kecil dihapus. Oleh siapa? Oleh Allah, dengan sabarnya Anda menerima beratnya sakaratul maut. Kama sabaqa bihi ilmullahi azza wa jalla. Sebagaimana
telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa bihi ilmullah azza wa jalla. Wa illa, jika tidak, fal haqqu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hak, kana qadiran, mampu, qadir, qadara yaqdiru fahuwa qadir. Allah mampu, mampu apa? Ayyu'tiyahum. Kalau ada an, berarti di depannya ada fathah. Ayyu'tiyahum. Itu ya tuh. Ayyu'tiyahum. Memberikan kepada mereka apa? Tilkal darajat. Derajat-derajat tersebut. Allah mampu. Min ghairi ibtilain. Meskipun tanpa diuji. Allah mampu melakukan itu. Wallahu a'lam. Biasanya para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu biasanya selalu diakhiri dengan kalimat wallahu a'lam. Karena mereka bukan orang-orang sombong. Ada orang-orang yang terlalu berani menafsirkan ayat, apalagi ayat-ayat mutasyabihat. Dia bilang orang-orang yang mengatakan Allah yang lebih tahu, maksudnya itu artinya apa? Dia nggak ngerti sebenarnya, kata mereka. Padahal tujuannya adalah dalam hal-hal yang bersifat sulit, terutama ayat-ayat seperti alif lam mim, ha mim, itu kan ayat-ayat mutasyabihat. Nggak mungkin bisa dipahami secara akal biasa. Makanya para ulama itu mengatakan dan menyerahkan kepada Allah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang hanya mengetahui takwilnya tentang ayat-ayat mutasyabihat hanya Allah. Makanya selalu mereka mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu maksudnya. Itu adalah simbol ketawaduan para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini termasuk wallahu a'lam. Ini adalah bentuk ketawaduan Syekh Abdul Wahab Asy'arani bahwa persoalan ini hanya Allah yang tahu. Faqad alimtum, fa itu artinya fa-nya ini tidak mempunyai makna ya. Qad itu harfu tahqiq di dalam bahasa Arab yang kalau masuk ke dalam fi'il madhi maka artinya adalah sungguh. Faqad, sungguh, alimtum, kamu telah mengetahui. Ayyuhal ikhwanu, wahai saudara-saudaraku, apa yang kalian ketahui? Annal mauta, ada anna, maka di depannya fathah. Annal mauta, sesungguhnya kematian itu adalah huwa al-khatbul afdha. Al-khatbu itu artinya keadaan. Kondisi, situasi, perkara itu namanya al-khatbu. Al-khatbus syadidi. Ada dalam syair itu. Qasidah syadiliyah minal khatbis syadidi. Itu artinya kondisi al-abda'u. Maksudnya apa? Kondisi yang paling menyeramkan. Abda' itu artinya menyeramkan. Ini bahasa Arab tingkat tinggi nih. Karena nggak ditemui di dalam kitab-kitab biasa ini. Kata al-abda' dari kata fadhi itu adalah jarang ditemukan yang artinya adalah menyeramkan. Karena di sini menggunakan isim tabdil, tuh akbaru, afdha'u, asgharu, apalagi tuh. Maka artinya adalah paling. Jadi kalau diartikan di sini wal khatbul afdha'u, bahwa kematian itu adalah satu keadaan yang paling menyeramkan. Maksudnya gitu. Wal amrul ashna, artinya sama dengan sebelumnya. Bahasa Arab itu tradisinya mengulang kalimat-kalimat dan itu kayaknya bahasa Arab. Wal amrul ashna, perkara yang menyeramkan. Jadi kata menyeramkan di dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata yang digunakan. Nah, salah satunya adalah dua kata ini nih. Al-afdha'u wal ashna'u. Itu artinya sama. Itu bahasa Arab tingkat tinggi tuh. Artinya kalau di dalam kursus bahasa Inggris namanya level advance. Tinggi. Ada basic, intermediate, advance. Saya pernah kursus dulu di LIA bahasa Inggris. Itu basic, intermediate, mau ke advance nggak ada duitnya. Seperti. Tapi belajar sendiri. Jadi kata penulis kitab ini, beliau mengatakan bahwa annal mauta
huwal khatbul abda'u wal amrul ashna'u. Kematian itu adalah satu keadaan yang menyeramkan dan satu perkara yang menyeramkan. Yang ketiga adalah wal ka'su. Ka'su itu adalah seperti gelas minuman. Allati ta'muha amarru wa absya'u. Yang rasanya, ta'mun itu rasa. Yang rasanya adalah apa? Amarru dari kata murrun. Apa murrun? Murrun fi madaqatihi walakin awaqubuhu ahla minal asali. Apa itu murrun? Pahit. Masuklah isim tabdil. Jadi amarru. Kabir akbaru. Murrun amarru. Yang paling pahit. Wa absya'u, yang paling tidak menyenangkan. Nah, absya'u itu artinya tidak menyenangkan. Ini juga kosakata tingkat tinggi nih. Jadi dalam satu baris ini itu udah ada 3 kosakata tingkat tinggi yang jarang dipakai dalam buku-buku biasa atau kitab-kitab biasa. Wa annahul hadisul hazimu lil lazat wal aqta'u lil rahat wal ajlabu lil karihat wal mufarriqu lil a'sabi wal a'dha. Kata penulis kitab ini, kematian juga adalah satu peristiwa. Al-hadith itu peristiwa. Peristiwa apa? Al-hadimu lil ladzat. Peristiwa yang memutuskan segala kesenangan. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka semua kesenangan-kesenangan dunia dia tinggalkan tuh. Istrinya, rumahnya, harta kekayaannya, hobi-hobinya, yang dulu sering main golf, dia tinggalin sudah kalau udah meninggal. Suka berenang, ya tinggalkan semua. Yang suka olga lari pagi itu di Romsol, tinggalkan. Sepeda kan. Itu ditinggalin semua, itu sesuatu yang menyenangkan. Itu ditinggalin semua. Maka disebut dengan al-hadisul hazim lil lazat. Satu peristiwa yang memutuskan kesenangan-kesenangan yang kita sukai pada saat hidup di dunia. Wal aqta'u lirrahat. Sama, aqta' dengan hadim itu sama artinya. Memutuskan segala rahat. Rahat juga kesenangan. Raha, waktu raha, waktu istirahat. Istirahat kan kita mengosongkan pikiran dari beban. Badan dilemesin, rebah-rebahan itu raha. Maka ada kata tarwih. Tarwih itu adalah membuat kita senang. Bukannya buru-buru itu tarwih. Kalau buru-buru jadi nggak roha. Tapi santai. Santainya itu maksudnya habis sholat, 2 rakaat, istirahat dulu. Jangan langsung istirahat dulu. Makanya dibolehlah dikir-dikir. Itu maksudnya roha. Tarwih. Dia kata roha. Wal ajlabu lil karihat. Dan menarik hal-hal yang tidak disukai. Apa? Ketika Anda meninggal, Anda masuk kuburan tuh. Kuburan gimana? Gelap. Sendirian, temennya cacing. Tanah. Tempat tidur Anda yang dulu empuk. Sekarang apa? Cuma tanah. 2 kali 1. Anda bayangkan 2 kali 1. Mau bergerak aja susah. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan apalagi nanti kalau ada peristiwa-peristiwa terkait dengan adab kubur. Itu lebih tidak menyenangkan. Wal mufarriqu. Farraqa yufarriqu mufarriq. Mufarriq itu artinya memisahkan. Memisahkan apa? Lil a'sabi wal a'dha. Anggota badan kita terpisah. Kok terjadi? Iya, Anda kalau meninggal itu nanti menjadi cacing tanah itu. Tulang-tulang terpisah. Beda kalau wali ya. Kalau wali min auliyaillah seperti Kiai Maimun Zubair itu utuh. Atau Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah utuh dia. Tidak dimakan oleh cacing tanah. Nah, tapi kalau orang-orang ke kita, itu akan dimakan oleh cacing tanah dan kemudian tulang-tulang terpisah. Itu disebut dengan wal mufarriqu lil a'sabi wal a'dha. Memisahkan anggota-anggota badan kita dan persendian-persendian kita. Nah, titik. Wa qad hukiya anir Rasyid. Wawnya ini adalah waw ibtida. Waw istinaf. Maksudnya adalah wawnya hanya pemanis saja, nggak perlu diartikan dan.
qad hukiya, diriwayatkan, diceritakan. Kalau menceritakan haka, kalau diceritakan hukiya. Itu kaidahnya. Memukul doroba, dipukul duriba. Itu. Apalagi memotong kotoa, dipotong kutia. Bahasa Arab gampang kan? Nanti kalau prakteknya bacanya setengah mati. Karena nggak ada barisnya kan, nggak ada syakalnya. Teorinya gampang, makanya kalau sudah tahap membaca kitab itu biasanya nahunya sudah selesai. Karena di situ tinggal melatih. Kalau nahunya bagus-bagus, ajari cara membaca kitab dan memahami struktur. Tapi kalau nahunya masih berantakan, ya Bang Hakim setengah mati kita. Bisa muntah ngajarinnya. Dibayar 1 juta juga nggak mau sih. Daripada kita darah tinggi. Tapi memang bahasa Arab itu lebih berat dari mempelajari bahasa-bahasa yang lain ya. Karena memang kaidah-kaidahnya agak sulit. Nah, Banyak katanya. iya, kata-kata juga banyak yang sama tapi beda tulisannya, maknanya sama. Wa qad hukiya 'anir Rasyid, diceritakan bukan oleh Abdul Rasyid ya. Abdul Rasyid sana itu. Ocet. Tapi yang maksud Ar-Rasyid ini adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah dari dinasti Abbasiyah. Yang keberapa? Yang kelima. Dan beliau ini adalah khalifah yang paling terkenal. Di antara khalifah-khalifah Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, beliau ini termasuk khalifah yang paling terkenal dan paling tersohor dan sering diceritakan ceritanya dengan Abu Nawas. Harun Ar-Rasyid dengan Abu Nawas, itu sering. Jadi Abu Nawas itu muncul ceritanya pada zaman Harun Ar-Rasyid. Dan Harun Ar-Rasyid sering diceritakan itu berbeda. Apa yang diceritakan dengan apa yang ada dalam realitas. Kalau dalam cerita, dia sering diceritakan sebagai orang yang hidup mewah, suka mabuk-mabukan, perempuan dan lain sebagainya. Kan begitu kan? Tetapi dalam sejarahnya, beliau ini adalah orang yang setiap tahun pergi haji. Orang disebut Yahudju Aman, setiap tahun pergi haji. Dan beliau pada saat ketika menjadi khalifah, itu setiap hari sholat sunnah 100 rakaat. Raja itu. Kita 2 rakaat aja udah pegal. 2 rakaat aja udah setengah mati. Mau sholat witir 3 rakaat, 1 aja lah. Kita kan. Padahal dibandingkan dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, kesibukannya lebih berat dia. Sampai dia meninggal, itu pada saat dia menjadi khalifah usia 21 tahun, itu nggak pernah tinggal sholat 100 rakaat setiap hari sampai dia meninggal. Dan dia selalu bersedekah setiap hari itu sebanyak 1000 dinar setiap hari. Anda bayangkan dinar dengan dirham itu beda. Dinar itu uang emas. Wa kana yuhibbul ulama. Dia termasuk orang yang paling mencintai ulama. Makanya nggak heran pada zaman dia itu muncul para alim, para intelektual yang banyak menulis kitab-kitab. Dan dia punya perpustakaan besar yang sampai sekarang kitabnya nggak ada yang nandingi. Namanya Baitul Hikmah. Itu zamannya Harun Ar-Rasyid. Dan beliau ini adalah termasuk orang-orang yang tidak menyukai perdebatan. Dia termasuk. Dan beliau ketika dinasihati oleh ulama, beliau selalu menangis. Itu Harun Ar-Rasyid. Meskipun beliau pemimpin mempunyai kekuasaan yang sangat luas, dan pada masanya itu banyak penaklukan terhadap wilayah-wilayah lain, dan kekuasaan Islam itu meluas pada masanya, dan memang pada zaman Harun Ar-Rasyid itu Islam mencapai the golden age of Islam. Jadi masa keemasan Islam. Al-Asrud Zahabil Islam. Dalam sejarah itu ditulis Asrud Zahabil Islam. Itu pada zaman dinasti Abbasiyah, terutama Harun Ar-Rasyid. Nah, beliau adalah seorang yang bagus perjalanannya sebagai seorang khalifah. Nah, di sini diceritakan dari beliau ini.
wa qad hukiya anir Rasyidi rahimahullahu taala, dinarasikan, dihikayatkan, diceritakan dari Harun ar-Rasyid, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadanya, annahu, bahwa lamma ishtadda maraduhu, ketika ishtadda, dari kata syaddada tadi itu, ishtadda. Apa itu syadda, ishtadda? Ishtadda itu artinya semakin berat. Semakin berat apanya? Maraduhu, maka menjadi fa'il. Ketika sakitnya semakin berat, ini siapa? Harun ar-Rasyid ahdara tabiban. Lalu dia menghadirkan seorang tabib, seorang dokter. Dari mana? Tusian, dari Tus. Tus itu Iran ya. Wadihan Farisian, yang jelas-jelas adalah orang Persia. Farisian. Persia itu ya Iran. Fa'amara ayyu rada alaihi, lalu kemudian dia perintahkan ayyu rada alaihi bauluhu ma'abwalin katsiratin limarda wa asihaa. Lalu amara, dia memerintahkan apa? Ayyu rada alaihi bauluhu, agar baulu itu air kencingnya, urinnya, agar air kencingnya itu diperlihatkan kepada siapa? Alat tabib, kepada dokter. Bersama dengan abwalin katsiratin, bersama dengan urin-urin lainnya dari orang-orang yang sakit, marudha. Marudha itu artinya sakit, marid jamaknya marudha, wasiha sahih jamaknya asihah. Orang yang sehat itu bahasa Arabnya sahih, jamaknya asihah. Orang sakit marid, jamaknya marudha. Bahasa Arab tuh, bukan maridun, marudha, orang yang sakit. Wasiha, orang sehat. Jadi Harun ar-Rasyid itu pada saat ketika sakitnya mulai berat, dia panggil tuh seorang tabib dari Tus, dari Iran, dari Persia. Lalu kemudian air kencingnya diperlihatkan kepadanya bersama dengan air kencing orang lain, baik yang sehat maupun yang sakit. Lalu kemudian faja'ala yasta'ridul qawarira, lalu kemudian tabib tersebut meminta diperlihatkan. Yasta'rid itu meminta. Kalau ada kalimat dengan istaghfara, itu minta tuh. Minta ampun, istaghfara. Ista'rada, minta diperlihatkan. Yasta'rid. Itu memang formatnya gitu bahasa Arab. Kalau ada alif sinta, itu maksudnya talabu. Itu caranya gitu memahaminya. Nanti kalau dibaca misalnya apa itu? Ista'rada yasta'ridu. Oh, berarti minta diperlihatkan. Minta diperlihatkan apanya? Qawarir. Botolnya. Botol-botol yang berisi air urin itu. Itu ditaruh di mana itu? Di botol kan? Taruh di botol. Hatta ro'a, sampai dia melihat qarurat ar-Rasyid, botol miliknya Harun ar-Rasyid. Faqala, dokter itu berkata, qulu, katakan, li sahibi hadzal baul, kepada orang yang memiliki air kencing ini. Siapa itu? Harun ar-Rasyid. Apa? Yusi, untuk berwasiat. Artinya apa? Mau mati dia. Sudah mau mati. Kalau udah mau mati berarti harus berwasiat. Maksudnya begitu. Kenapa? Fa innahu qad inhallat quwahu wa tada'at bunyatuhu. Ini adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalau diartikan itu maksudnya adalah inhallat quwahu. Quwah itu artinya kekuatannya udah melemah. Tanda-tanda dia hidup itu sudah berkurang. Karena kekuatannya, potensi yang ada dalam tubuhnya udah mulai melemah. Wa tada'at bunyatuhu. Dan anggota badannya, struktur anggota badannya itu tada'at, sudah berjatuhan maksudnya. Falling apart. Falling down. Falling down itu maksudnya, itu sudah mulai, apa sih? Mulai melemah gitu. Makanya dia bilang sama yang punya air kencing ini, supaya dia berwasiat. Faya isa, fa artinya maka, ya isa artinya putus asa. Siapa yang putus asa? Ar-Rasyidu, Harun ar-Rasyid.
Harun ar-Rasyid setelah mendengar apa yang menjadi hasil pemeriksaan dokter, dia pun putus asa. Min nafsihi, terhadap dirinya. Wa ansyada yaqul, lalu kemudian dia bersenandung dengan syair. Saya nggak bacakanlah syairnya. Kita putus sampai di sini. Nah, kemudian masuk ke paragraf berikutnya. Ada paragraf itu, summa da'a bi akfanin. Lalu kemudian dia meminta apa? Kain kapan. Kafanun jamaknya akfan. Dia minta kain kapan, fatuhuyyira lahu. Lalu kemudian dia disuruh milih. Memilih apa? Minha kafnan, memilih dari beberapa kain kapan itu satu kain kapan. Wa amara ayyahfiru lahu qabran. Lalu kemudian amara, memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Harun ar-Rasyid. Memerintahkan apa? Ayyahfiru. Hafara yahfiru. Hum yahfiru, kemasukan an ayyahfiru. Artinya apa ya? Menggali. Menggali apa? Qabran, kuburan. Untuk dia. Di mana digali? Amama firasyihi, di depan tempat tidurnya. Jadi di kamarnya. Wa qala, Harun ar-Rasyid berkata setelah dia memerintahkan untuk menggali kuburannya di depan tempat tidurnya, lalu dia mengatakan, ma agna anni maliya halaka anni sultaniya. Ini ayat ini. Ma agna anni maliya, harta yang saya kumpulkan tidak bisa menyelamatkanku. Makanya orang-orang yang habis waktunya mencari harta itu tertipu. Kenapa tertipu? Dia cari harta, dia diperbudak harta, capek dengan hartanya, tapi dia nggak bisa nikmati. Ketika dia meninggal, siapa yang senang? Ahli warisnya. Mereka rebutan. Nah, ini yang dipersoalan. Maka kata Harun ar-Rasyid dengan kekayaan yang besar apa? Ma'agna anni maliya. Hartanya nggak bisa mencukupkannya. Tidak bisa menyelamatkannya. Halaka anni sultaniya. Kekuasaannya dihilang. Karena kematian semuanya hilang. Makanya sebenarnya kalau kita tahu tujuan yang sebenarnya adalah kematian, maka persiapkan itu. Jangan mempersiapkan sesuatu yang tidak pasti. Apa? Dunia. Bangun rumah besar-besar, ya kan gitu. Macam-macam lah. Bungalow, villa-villa. Setelah itu ditinggalin semua. Lebih enak ngontrak aja, Pak. Kalau ngontrak kan meninggal kita tinggalin kan. Kontrakan. Hah? Bayar. Win juga bayarnya. Makanya mumpung masih hidup harus punya satu cita-cita, impian. Impiannya apa? Saya harus punya amalan, yang amalan itu bermanfaat ketika saya meninggal pun bermanfaat. Begitu. Misalnya apa? Misalnya majlis taklim asyifa, siap nih kan? Nah, itu bermanfaat terus tuh dia, dapat pahalanya tiap saat. Apalagi? Salah, nggak ada wakafnya. Masa anda mau wakafkan punya rumah ente nih? Kok pengajiannya kan? Ya pokoknya semua yang terlibat dalam pembangunan masjid, musola dan sebagainya itu bagian dari amal yang terus-menerus mengalir. Baitul Ma'mur, siapa lagi? Takwa, Darussalam. Mumpung ada ketua DKM-nya kita sebut. Sudah semua. Oke, kita lanjut ya. Famata min lailatihi. Nah, pada malam itulah dia meninggal. Jadi Harun ar-Rasyid ini dia sudah mempersiapkan semua. Kenapa? Yaitu tadi setiap hari dia sholat 100 rakaat sunnah. Tentu yang wajib dia lakukan. Dia bersedekah setiap hari 1000 dinar. Orang kaya. Dia persiapkan semua. Dan dia bangun Baitul Hikmah. Yang itu banyak bermanfaat buat para intelektual muslim, cendekiawan muslim. Itu bermanfaat semua. Jadi hidupnya berkah. Dan dikenang sampai saat ini. Farahimahullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala
merahmati siapa? Mani tabara, orang yang mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran kepada siapa? Biman qad mata, kepada orang yang sudah meninggal. Meninggalnya gimana? Ala ghaflatin, dalam keadaan lalai. Faka'annahu binafsihi, seolah-olah dia dengan dirinya. Wa qad ja'ahul maut, lalu kemudian datang kepadanya malaikat maut, atau datang kepadanya kematian. Kadzalika summa adkhaluhu hufratan muzlimatan katsiratal hawami wadidan. Kemudian mereka setelah dia meninggal memasukkannya ke dalam lubang. Lubang yang seperti apa? Muzlimatan, yang gelap. Selain gelap, apalagi? Katsiratal hawami, banyak serangganya. Kira-kira kalau di kubur banyak serangga nggak? Banyak tuh. Ada cacing, ada apa? Lelue. Macam-macam lah di situ ada. Gaang. Pokoknya yang di tanah itu, serangga-serangga tanah pasti akan ada di kuburan itu. Jadi hawam itu artinya hama ya, serangga. Wadidan, didan itu dari dud artinya ulat, cacing. Wadidan. Jadi ini bahasa Arabnya bagus nih, dia bersyair. Summa adkhaluhu hufratan muzlimatan katsiratal hawami wadidan. Itu satu. Wa tamakkana minkal i'dam waqtalatat birrigham wasirta turaban tata'uhun ni'al wal aqdam. Ini kan bagus-bagus kan? Dia menggunakan susunannya seperti syair. Pas khotib. Baru injak mimbar aja udah gemetaran. Ruri ini. Ini ketua DKM dijadwalkan Ruri nih. Satu aja kita lihat. Kira-kira mampu nggak dia? Oh, katanya bagus. Emang pas nggak ada orang katanya. Kalau nggak ada orang, nggak ada honornya. Woi, kayak ke botol nggak ada yang mau datang lu. Dianggap botol. Oke, kita lanjutkan. Wa tamakkana minkal i'damu. Nah, apa kita mulai dari belakang lagi? Summa adkhalu hufratan muzlimatan katsiratal awami wadidan. Kemudian mereka memasukkan orang tersebut yang sudah meninggal ke dalam lubang yang gelap, yang banyak serangganya dan banyak cacingnya. Wa tamakkana minkal i'dam. Yang itu kemudian, i'dam itu artinya hancur, menghancurkan. Yang dengan keadaan seperti itu, Anda mungkin bisa hancur. Tamakkana minkal i'dam. Itu maksudnya gitu. Tamakkana itu bisa, artinya bisa. Kalau dalam bahasa Arab disebut able to be distracted. Jadi mampu hancur di situ. Itu tamakkan. Wahtalatat birrigam. Dan bercampur dengan apa rigom? Rigom juga bahasa Arab yang jarang kita dapat itu. Rigom itu artinya debu dan pasir bergabung. Ada nggak tanah yang isinya debu dan pasir? Nah itu kuburan ada itu. Wahtalatat birrigam. Wasirta turaban, dan engkau menjadi tanah. Karena tulang kita, anggota badan kita, kalau meninggal dikuburin, itu kemudian dia bergabung dengan tanah. Menjadi tanah. Sirta turaban. Turaban apa? Tata'uhun ni'alu wal aqdam. Yang diinjak-injak oleh sendal dan kaki orang. Itu maksudnya gitu. Rendah kita. Warubbama, boleh jadi, rubbama itu boleh jadi. Warubbama, boleh jadi, amilu minka ina afakhar. Mereka memprosesmu yang sudah mati menjadi apa? Ina afakhar. Menjadi bejana yang dibuat dari tanah liat, dari tanah. Kan tanah itu, kita dikuburin di situ. Orang nggak tahu itu kuburan kita. Diambillah tanah untuk bikin tembikar, bikin tempat bunga, keramik dan lain sebagainya, diambil. Itu di situ ada berkat jasad-jasad kita. Di situ. Maksudnya begitu. Kamu menjadi tanah, lalu kemudian mereka memprosesmu
menjadikanmu sebagai bejana yang terbuat dari tanah liat. Atau begini, wabana bika ahadun jidara darin. Atau salah seorang dari manusia membangun apa? Membangun dari engkau yang sudah menjadi tanah menjadi jidara darin. Dinding sebuah rumah. Dinding rumah pakai apa? Batu bata. Batu bata dibuat dari apa? Tanah liat. Tanah liat dari Anda itu. Dari hasil proses berbaurnya Anda dengan tanah itu Anda menjadi tanah. Seperti itu. Tolu itu artinya menyiram. Menyiram apa? Menyiram engkau. Tolu bika. Atau mereka menyiram engkau dengan apa? Ma'an najisan, dengan air yang najis. Misalnya kita buang air comberan tuh di tempat apa? Di tanah. Atau kita kencing, tiba-tiba kita kencingin misalnya dan sebagainya. Apalagi di situ, au mauku dan binar. Atau kalau sudah jadi tembikar dari tanah yang Anda di situ terproses dengan tanah, berbau dengan tanah, mauku dan binar, Anda dinyalakan dengan api. Kalau kita masak air kan pakai tutu yang bejana dari kuali, bukan dari ini ya, bukan dari apa, tapi dari tanah. Itu mauku dan binar, dinyalakan dengan api, artinya dibakar. Nah, titik. Faqad balagana an Ali bin Abi Thalib. Kami mendengar, balagana itu kita sampai kepada kita informasi. Maksudnya kami mendengar an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi, min awail dukhulil Islam, orang yang pertama, termasuk yang pertama masuk Islam, dan beliau juga menantu Nabi dan juga merupakan salah seorang sepupu Nabi ya, Ali bin Abi Thalib. Radhiyallahu anhu annahu utiya. Ini bacanya utiya ini. Bahwa beliau diberikan apa? Bi'inain, dengan sebuah bejana. Liyashraba minhu, yang digunakan untuk minum. Fa'akhadhahu, lalu dia pegang bejana itu biyadihi, dengan tangannya. Wa nadhara fihi, lalu bejana itu dia lihat. Nadhara fihi. Wa qala, dan dia berkata, kepada siapa dia berkata? Kepada bejana itu. Gitu. Memang nggak disebutin sini. Ini harus pandai-pandai merasa ini baca kitab ini. Wa qala, dan dia berkata kepada bejana, kam fika min tarfin kahilin wa khaddin asir. Ini bahasanya berat. Kam fika min tarfin kahilin wa khaddin asir. Kita artikan per kata ya. Kam, berapa? Banyak maksudnya. Berapa banyak? Berapa banyak dari apa? Fika, fika itu artinya yang ada pada dirimu, wahai bejana. Gitu maksudnya. Kam fika, berapa banyak yang ada pada dirimu dari apa? Tarfin kahil. Tarf itu ain. Ain itu artinya mata. Tarf, pandangan. Tapi di sini mata. Kahil, mata yang diberikan celak. Jadi kalau orang matanya indah disebut dengan ainun kahil. Matanya itu lentik, dia punya apa tuh? Bulu matanya lentik, kelopaknya bagus, kemudian dikasih hitam tuh celak, itu namanya ainun kahil. Makanya celak itu disebut dengan iktihal. Dari kuhul. Iktihal. Itu bahasa Arab seperti itu. Wa khaddin asil. Khad ini nih, pipi. Asil tuh halus, lembut. Asil. Jadi kalau ada orang perempuan yang pipinya halus, disebut dengan khaddin asil. Kalau matanya indah, lentik, itu namanya ainun kahil. Atau tarfin kahil. Bahasa Arab. Maksudnya apa? Wahai engkau bejana, engkau ini terbuat dari orang-orang yang cantik gitu. Maksudnya matanya cantik, kemudian pipinya halus. Kau terbuat dari itu. Berapa banyak yang ada pada dirimu, dari mata-mata yang kemudian menjadi hancur jadi tanah, kemudian pipi yang halus ini hancur menjadi tanah. Itu maksudnya begitu. Nah, Ali bin Abi Thalib ketika ini nggak dijelaskan di sini, tetapi di tempat lain dijelaskan, dia menangis setelah mengatakan itu. Artinya apa? Ali bin Abi Thalib ketika dia minum, dia lihat, saya pun nanti akan menjadi tanah seperti ini yang saya minum tepat. Dan saya akan digunakan oleh siapapun, karena akan
berlebur dengan tanah yang lain, dan tanah lain dia akan digunakan untuk sesuatu yang lain. Maksudnya seperti itu. Wahukia dihikayatkan, diriwayatkan, diceritakan anna rajulaini, bahwa ada dua orang laki-laki. Kenapa dia tanaza'a? Dia ribut, konflik. Konflik apa? Fi ardin. Konflik tentang persoalan tanah bangunan. Wa takhasama 'alaiha, dan konflik itu semakin apa ya istilahnya? Semakin memunculkan permusuhan, takhasum. Takhasum dengan tanazu itu artinya sama, konflik. Fa antaqallahu ta'ala lubnatan min haiti tilkal ardi. Kemudian Allah apa? Allah jadikan lubna. Lubna itu artinya batu bata. Itu lubna. Dari satu bata, Allah buat dia bicara maksudnya. Jadi Allah jadikan satu batu bata bisa bicara, antoko. Antoko itu membuat bicara. Siapa yang membuat bicara? Allah. Yang dibuat bicara siapa? Lubna. Lubna itu artinya batu bata. Batu bata di mana? Min haid, dari dinding tanah bangunan itu. Tilkal ardi wa qalat. Lalu kemudian batu bata itu berkata kepada dua orang yang sedang bersengketa, berselisih. Apa katanya? Ya hadani, wahai kedua orang yang berselisih. Hadani, dua orang. Kalau satu hada, ini dua orang ini hadani, ya hadani, wahai dua orang yang sedang berselisih. Ini kuntu, sungguh dulu saya, kata batu bata itu, malikan, dulu saya itu adalah seorang raja. Karena dia udah mati kan, jadi tanah, jadikan dinding tuh batu bata. Maksudnya gitu. Dulu saya adalah seorang raja. Minal muluk, dari para raja. Malaktud dunya al-fa'am. Saya kuasai dunia 1000 tahun. Orang dulu kan umurnya panjang. Wa banaitu alfa madinatin, dan saya bangun 1000 kota. Kata raja itu, yang sudah jadi tanah, dan tanah itu dijadikan batu bata. Wa tazawwajtu alfa bikrin, saya menikahi 1000 perawan. Gila ini orang. 1000 perawan dinikahi. Summa mittu, lalu kemudian saya mati. Wasirtu turaban, saya menjadi tanah. Fabaqitu kada wa kada, lalu kemudian saya menjadi ini dan itu. Selama berapa tahun? Alfa sana, 1000 tahun. Summa akhadhani fakhuriyun, lalu kemudian pembuat tembikar. Fakhuri itu pembuat tembikar. Apa yang dilakukan pembuat tembikar? Dia mengambil saya, fa'amila minni, lalu kemudian memproses saya menjadi apa? Inaan, menjadi tempat atau bejana. Fasta'maluni, mereka kemudian menggunakan saya. Hatta takassatu, lalu kemudian bejana itu pecah. Pecah berkeping-keping, summa baqitu turaban. Kemudian saya menjadi tanah lagi. Berapa lama? Alfasana, 1000 tahun. Summa akhadhani rajulun, lalu kemudian orang lain mengambil saya. Fadarabani lubnatan, lalu membuat saya menjadi batu bata. Faja'alani fi hadhil haiti, lalu kemudian menjadikan aku berada di tembok ini, dinding ini. Fafima tanazu'ukuma, fafima tanazu'ukuma, wa fima takhasumukuma. Tanaza'a, tanazu', gitu maksudnya. Takhasama, takhasum. Lalu, masalah apa kalian berdebat? Kalian berselisih. Wal hikayatu fi dzalika katsiratun, dan cerita-cerita tentang persoalan itu banyak. Fa'lamu dzalika ayyuhal ikhwan, walhamdulillahi rabbil alamin. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku persoalan tersebut, walhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ingin diceritakan oleh penulis kitab ini, dan ini pembahasan ini tentang sakaratul maut dari awal. 3 kali pertemuan kita bahas sakaratul maut, dan ini yang terakhir pertemuan keempat. Membahas tentang sakaratul maut selesai. Yang di dalam akhir cerita dari kitab Mukhtasar ini, kita jangan bertengkar dengan persoalan-persoalan kecil. Sementara ada persoalan besar
yang harusnya kita pikirkan. Apa? Anda akan mati. Apa yang Anda telah persiapkan untuk menyambut kematian, itu yang terbesar. Makanya Nabi mengatakan, orang yang cerdas itu adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan diri menyambut kematian. Itu orang cerdas. Tapi orang yang tidak cerdas adalah orang yang tidak ingat mati. Dan dia hidup di dunia senang-senang seakan lupa bahwa dia akan mati. Itu hati-hati. Oleh karena itu maka belajar dari kitab ini adalah bagian terakhir ya dari penjelasan tentang sakaratul maut. Kita sudah mendengar banyak cerita tuh. Di mana setiap hari kita dilihat oleh malaikat maut. Berapa kali tuh? Berapa? 700 kali. Yang hafal cuma Ruman aja. Saya juga lupa berapa kali itu. Tiap hari. Udah sering dilihatin tadi. Udah sering dilihatin, makanya dia tahu. Kemudian bukan cuma kita, rumah kita juga dilihatin setiap hari berapa kali? 366 kali. Itu dilihatin. Tiap hari. Sekarang dilihatin bang ini. Tiap hari dilihatin kita. Rumah kita, artinya apa? Anda siap-siap. Bahwa kita tidak lama lagi mungkin akan mengikuti orang tua kita yang sudah meninggal, maka banyaklah mempersiapkan diri dengan banyak melakukan kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.